Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini Partai Nasdem berkunjung ke sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Pertanyaannya ada apa? Tentu kunjungan tersebut bukanlah kunjungan kosong-kosong. Pasti ada isi-isinya. Nah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem tidak berbarengan dengan Anies Baswedan saat melakukan kunjungan. Nah, ini juga timbul pertanyaan, ada apa? Nah, seperti kita ketahui, sampai saat ini koalisi perubahan masih belum terbentuk karena sibuk, masih belum tuntas siapa cawapresnya Anies Baswedan. Seperti kita ketahui bahwa ada tugas ya dari Surya Paloh untuk seorang Anies Baswedan untuk mencari cawapresnya. Ya, artinya diberikan privilege untuk mencari cawapresnya. Tapi hingga saat ini belum juga ditemukan. Ya, akhirnya ya Cak Ompong membuat konten ini dengan judul Surya Paloh sudah mulai bosen ya ngurusi Anies Baswedan. Kenapa? Nah, ini ya mau tahu ya kita ikuti terus ini Cak Ompong. Satu, Anies itu lelet, lambat. Jadi kalau kita amati seorang Anies itu bukanlah seorang pekerja. Ya, beliau itu adalah ya kalau mahasiswa bilang itu mahasiswa textbook. Hanya buku ya. Memahami hanya di seputar buku, tapi bagaimana menerapkan yang dibaca itu Anies tidak punya kemampuan. Jadi dia bukan orang praktisi. Nah, sementara kalau kita perhatikan Surya Paloh ini adalah orang praktisi. Tidak berteori banyak-banyak, tapi action. Ya, jadi dia lebih banyak berbuat. Nah, kalau kita perhatikan Anies itu bertolak belakang dengan Surya Paloh. Sudah diberi tugas untuk mencari cawapres, hingga saat ini seorang Anies tidak mampu mencari. Sampai ya dicibirin banyak partai. Loh ini mana ini partai koalisi perubahan kok belum ya mendeklarasikan diri. Artinya apa? Artinya kepiawaian Anies dalam bekerja itu tidak ada, nol besar. Nah, ini Surya Paloh sepertinya sudah mulai bosen ini. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam kunjungan Partai Nasdem ke Sekber Gerindra dan PKB, tentu ya mereka ingin bertanya lebih jauh, siapa Anies itu yang sesungguhnya? Karena apa? Karena selama ini Nasdem belum pernah bekerja sama dengan seorang Anies. Ya, belum pernah. Ya, mungkin Bang Surya Paloh agak sedikit banyak mengerti seorang Anies ketika ya penunjukan menteri. Ya tentu Pak Jokowi akan berkomunikasi dengan Bang Surya Paloh perihal seorang Anies pada saat menunjuk sebagai capres, sebagai menteri. Tapi tidak lama kemudian kan dipecat. Tentu Bang Surya Paloh tahu juga kenapa itu dipecat. Nah, jadi kunjungan ini adalah kunjungan ingin menambah masukan. Ya, siapa itu Anies? Dan mungkin juga akan bertanya bagaimana bekerja sama dengan PKS dan Demokrat. Jadi kunjungan ya Wakil Ketua Umum Nasdem ke sekretariat bersama Gerindra dan PKB itu bukan kosong-kosong. Pasti ada tujuannya. Ya.
Jadi tadi kita sudah tahu itu lelet. Yang kedua, Anies ini bertipe ngayal. Karena apa? Karena orang yang terlalu banyak teori, ya, itu biasanya orangnya ngayal, doyan berdebat. Ya, Bang Surya Paloh bukan tipe orang yang suka berdebat. Begitu tujuan itu sudah dibuat, beliau kepingin yang praktis-praktis saja dan dilakukan. Tidak suka yang berteori banyak. Nah, Bang Surya Paloh, Pak Jokowi itu kan tipenya hampir sama, ya. Less talk, do more, ya. Berbicaranya sedikit tapi actionnya banyak. Lah Anies tidak, orangnya pasti ngeyel. Ya, jadi tadi karena sudah lelet, ngeyel. Yang ketiga, tidak punya inisiatif. Dan orang textbook itu, orang yang berteori banyak itu tidak punya inisiatif karena dia tidak punya kemampuan melihat fakta lapangan. Hanya pandai berbicara di depan forum, tapi fakta lapangan tidak dikuasai. Ya, dan lebih banyak teori. Kita bisa ambil contoh bagaimana kunjungan ke daerah-daerah. Itu bukan inisiatifnya Anies, inisiatif Partai Nasdem. Ya. Sehingga Nasdem menyuruh Anies, "Wei, kau datang ke sana, perkenalkan dirimu dan lain sebagainya." Lah bolak-balik disuruh kan lama-lama capek juga kan. Kayak kita seorang bapak bolak-balik nyuruh anak kita berbuat sesuatu, ya kan capek. Nah ini demikian juga, Nasdem ini sudah mulai lelah dengan seorang Anies. Karena tadi tidak punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena dia tidak menguasai lapangan. Yang dia kuasai hanya buku di atas kertas. Tapi fakta lapangan dia tidak kuasai. Ya, jadi tadi seperti saya katakan, pertama lelet, yang kedua ngeyel, yang ketiga tidak punya inisiatif. Nah, inilah yang membuat ya terkesan terbentuknya koalisi perubahan itu lambat. Bahkan sudah lebih dulu ya Gerindra dan PKB membentuk sekretariat bersama. Nah, bagaimana nasib partai koalisi perubahan terhadap Nasdem? Nasdem akan lebih mudah dia bergaul dengan Gerindra dan PKB atau dengan KIB dibandingkan Nasdem bergaul dengan PKS dan Demokrat karena memang belum pernah. Nah, tapi apapun itu, kalau menurut Cak Ompong, kayaknya pencapresan Anies ini bisa gagal. Kenapa? Karena Surya Paloh sudah mulai bosan ngurusin Anies Baswedan yang sangat lelet. Oke, sampai kita ketemu lagi.